warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Regina Nandira Putri. Saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada di buku serta buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada di dalam buku. Yang pertama itu ada sampul buku. Pada umumnya memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Nah, yang pertama ada sampul depan, yang kedua ada judul buku, yang ketiga ada penulis buku, yang keempat ilustrator buku, yang kelima punggung buku, yang keenam sampul belakang buku, yang ketujuh kode batang buku, dan yang terakhir ada sinopsis buku. Ini memberikan gambaran tentang isi buku. Bagian ini membantu memutuskan apakah sebuah buku tersebut sesuai dengan minat kalian. Selanjutnya itu adalah halaman hak cipta. Nah, halaman hak cipta itu yang pertama ada pembuat buku. Di dalam pembuat buku ini yang pertama ada penulis. Biasanya penulis itu adalah orang yang menulis materi yang ada di dalam buku. Yang kedua ada ilustrator. Ilustrator adalah orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. Yang ketiga ada editor. Nah, editor ini adalah orang yang memberikan masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku. Selanjutnya ada desainer. Desainer tersebut adalah orang yang merancang dan mengerjakan tata letak pada buku. Selanjutnya ada anggota tim lain. Nah, anggota tim lain ini adalah yang bertanggung jawab terhadap materi buku. Nah, yang kedua ada informasi tentang penerbit. Informasi tentang penerbit ada alamat fisik dan alamat daring penerbit buku. Yang ketiga ada informasi tentang hak cipta buku. Nah, itulah tadi adalah halaman yang hak cipta. Nah, selanjutnya adalah halaman daftar isi memuat daftar bab dalam buku. Nah, selanjutnya ada halaman penutup. Nah, halaman penutup buku terdiri dari atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Nah, itu saja yang dari bagian-bagian yang ada di buku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada buku fiksi. Nah, buku fiksi ini merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakannya biasanya kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Contoh buku fiksi ada novel dan cerpen. Nah, yang selanjutnya ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku non-fiksi berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Nah, ada pun contoh buku non-fiksi itu ada buku biografi, buku literatur, dan buku motivasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu ada ciri-ciri buku fiksi. Ciri khas utama dari buku fiksi adalah kejadian yang dituturkan bukan dari kisah nyata, melainkan hanya karangan fiktif. Sang penulis harus mampu menciptakan alur cerita berdasarkan kejadian tak lazim yang mustahil terjadi di kehidupan nyata. Adapun ciri-ciri lainnya sebagai berikut. Yang pertama ada imajinatif, yaitu ide bersumber dari rekaan penulis. Yang kedua ada kebenaran yang relatif. Artinya, unsur benar atau salah dari buku fiksi tergantung penilaian pembaca. Selanjutnya, ada bahasa konotatif. Bahasa konotatif itu adalah bahasa yang tidak bermakna sebenarnya untuk menambah imajinasi pembaca dan membuat tulisan terkesan hidup. Nah, selanjutnya ada tidak memiliki sistem baku, yaitu diksi dan gaya penulisan relatif bebas tanpa ada aturan yang mengikat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari buku non-fiksi, yaitu yang pertama ada pastinya menggunakan bahasa formal. Yang kedua ada ditulis berdasarkan fakta. Selanjutnya ada menggunakan bahasa denotatif, yaitu memiliki makna sebenarnya. Selanjutnya ada memberikan ide baru atau pengembangan dan penyempurnaan ide sebelumnya.
Jika disandingkan buku fiksi dan non-fiksi, setidaknya memiliki 3 perbedaan utama, yaitu ide, sifat tulisan, dan bahasa yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada dari segi ide. Buku fiksi bersumber pada hayalan penulis, sedangkan buku fiksi merujuk pada data dan fakta. Yang kedua, ada segi tujuan tulisan. Buku fiksi bersifat imajinatif, sementara buku non-fiksi bersifat informatif. Nah, yang ketiga ada segi bahasa. Buku fiksi menggunakan bahasa konotatif, sedangkan buku non-fiksi mengimplementasikan bahasa denotatif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan dan melihat video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.